Merespons ghosting. Memastikan Anda adalah korban ghosting melupakan rasa sakit belajar dari pengalaman. Menjadi korban ghosting, entah oleh gebetan atau teman, tentu sangat menyakitkan. Jangan marah jika panggilan telepon dan pesan yang Anda kirim tak mendapat jawaban. Tetaplah tenang dan jangan memaksa orang lain memberi penjelasan atau mengirimkan pesan penuh kemarahan. Jika seorang pasangan kencan daring atau teman dekat mengabaikan Anda, jangan lekas marah. Ketika seseorang yang spesial mengabaikan Anda, rasanya tentu sakit. Beri waktu kepada diri sendiri untuk meresapi kesedihan. Metode 1. Memastikan Anda adalah korban ghosting. 1. Tetaplah tenang. Sangat sulit untuk tenang saat pesan singkat dan panggilan telepon Anda tiba-tiba tidak dibalas. Akan tetapi, cobalah untuk menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan diri sebelum mengirimkan sejumlah pesan penuh kemarahan, atau surel berisi umpatan sepanjang 10 paragraf. Anda mungkin marah karena tidak mengetahui alasan di balik perilaku orang tersebut, tetapi sebaiknya tenangkan diri sebelum mengambil kesimpulan. 2. Hadapilah masalah ini jika Anda memiliki hubungan dengan si pelaku ghosting. Jika Anda memiliki urgensi untuk membuat kontak, tetaplah rasional. Kirimkan pesan melalui kotak suara dan katakan aku belum mendengar apapun darimu dalam beberapa hari dan aku harap hubungan kita baik-baik saja. Jika kamu mau menyelesaikan apapun masalah yang terjadi, aku dengan senang hati siap membicarakannya. Jika tidak, semoga kamu bahagia dengan keputusanmu. Ada banyak orang yang memaklumi perilaku ghosting untuk keadaan tertentu. Sebagai contoh, jika seorang pasangan kencan daring mulai mendiamkan Anda, sebaiknya menjauhlah dan lupakan dia. Mintalah kejelasan jika hal itu penting untuk Anda. Pakar psikologi cinta dan hubungan, Dr. Sarah Schewitz, mengatakan, jika Anda berkencan sekali dan kalian tidak berbicara lagi setelah itu, jangan dipikirkan. Ia secara tidak langsung berkata aku tidak tertarik, tetapi tidak punya cukup keberanian untuk mengatakannya langsung. Namun, jika sudah berkencan selama sebulan, Anda bisa mengirimkan pesan seperti "Hei, aku tidak tahu apa yang terjadi atau kenapa kamu tak mau lagi berbicara kepadaku. Aku akan senang jika kamu mau berbincang untuk memberi kejelasan." 3. Pastikan orang tersebut melakukan ghosting secara sengaja. Jika Anda baru mengenalnya atau pergi berkencan sebanyak 1-2 kali, memusingkan hal ini hanya membuang-buang waktu. Namun, jika kalian adalah teman baik atau memiliki hubungan romantis selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, orang tersebut bisa jadi sedang sibuk. Sebelum mengambil kesimpulan, pastikan ia sedang tidak sibuk, serta amati kondisi kesehatan fisik dan mentalnya. Anda bisa memeriksa profil media sosialnya untuk melihat apakah ia mengirim gambar atau menulis status. Ingatlah bahwa Anda tidak boleh terobsesi dengan kiriman tersebut selama berjam-jam. Cukup lakukan pengecekan cepat. Jika kalian berdua memiliki teman yang sama, Anda bisa menanyakan kabar orang tersebut melaluinya. Jika Anda pikir orang tersebut mengalami depresi atau gangguan emosi, Anda bisa menulis sebuah pesan berbunyi aku belum mendengar kabarmu akhir-akhir ini. Aku harap kamu baik-baik saja. Aku tahu kamu sedang melalui masa-masa sulit. Aku di sini untukmu. 4. Terima kenyataan dan jangan terjebak dalam penyangkalan. Jika sudah jelas bahwa seseorang mengabaikan Anda secara sengaja, sebaiknya putuskan saja hubungan dengannya. Jika ia mengirimkan gambar lucu ke media sosial dan temannya yakin bahwa ia baik-baik saja, berarti ia memang mengabaikan Anda. Tidak banyak yang bisa dilakukan selain memberitahu bahwa Anda siap membicarakan apapun masalah yang terjadi, lalu doakan yang terbaik baginya. Meskipun sakit, lakukan sebisa mungkin untuk tidak mencari-cari permakluman, atau menggantungkan harapan bahwa ia akan merespons. Jika ia mencoba menghubungi Anda di kemudian hari, pertimbangkan situasinya. Jika ia meminta maaf dan menjelaskan keadaannya, mungkin ia memang tidak berniat buruk. Metode 2. Melupakan rasa sakit. 1. Berikan diri Anda waktu untuk berduka.
Sangat sulit menghadapi kenyataan bahwa Anda adalah korban ghosting, entah oleh teman atau gebetan. Anda punya hak untuk marah. Jadi, jangan sembunyikan perasaan tersebut. Jangan takut untuk menangis, mendengarkan lagu sedih, atau menghabiskan waktu seharian untuk berbaring di sofa. Sekalipun Anda hanya berkencan 1 kali, Anda tetap boleh sedih. Mengalami penolakan pasti sulit, apapun keadaannya, dan menyimpan perasaan tidak akan memberi manfaat. 2. Jangan ambil hati. Sebagian besar hubungan romantis akan berakhir pada waktunya, dan terkadang seseorang memang tidak cocok untuk Anda. Daripada berpikir ada sesuatu yang salah denganku, ingatlah bahwa terkadang Anda memang tidak ditakdirkan berhubungan dengan seseorang. Jangan menyalahkan diri sendiri hanya karena hubungan Anda dengan seseorang tidak berhasil. Fokuslah pada fakta bahwa Anda telah menghindari kesialan. Lebih baik menjadi korban ghosting setelah 1-2 kali kencan daripada menghabiskan waktu berminggu-minggu, atau berbulan-bulan dengan seseorang yang salah. Jika seorang teman lama atau bahkan pasangan menghindari Anda tanpa sebab, mungkin memang mereka sebaiknya menghilang dari hidup Anda. 3. Curahkan isi hati Anda ke keluarga. Berbicara dengan orang-orang terpercaya dapat membantu meredakan kemarahan dan melegakan perasaan. Seorang sahabat atau anggota keluarga dapat mengembalikan semangat, dan menghabiskan waktu bersamanya akan membantu Anda menenangkan pikiran. Hubungi orang yang Anda kasihi dan katakan, "Sam tiba-tiba tidak membalas pesan dan panggilan teleponku. Aku pikir semuanya baik-baik saja, tetapi ternyata ia mengabaikanku. Bisakah kita bertemu untuk berbincang? Aku sangat sedih dan butuh seorang teman." 4. Jaga kesehatan mental dan fisik Anda. Makanlah secara teratur, tidurlah yang cukup, dan berolahragalah untuk melewati masa-masa sulit. Sebagai tambahan, tekunilah hal-hal yang Anda sukai untuk mendongkrak kepercayaan diri. Jangan melewatkan jam makan atau mengonsumsi banyak makanan manis. Santaplah makanan kaya nutrisi, seperti buah dan sayuran, sumber protein yang sehat, seperti daging ayam atau ikan, biji gandum, dan produk susu berkadar lemak rendah. Lakukan yang terbaik untuk tidur selama 7-9 jam setiap malam. Berolahragalah setidaknya selama 30 menit setiap hari. Aktivitas di luar ruangan sangat membantu. Jadi, pergilah jalan-jalan, berlari, atau bersepeda. 5. Pergilah berkencan dan temuilah orang baru. Jangan biarkan pengalaman ini menghalangi usaha Anda menjalin hubungan baru di masa depan. Berkencan memang terdengar menakutkan dan Anda mungkin takut menjadi korban ghosting lagi. Ambil napas dalam-dalam, hadapi rasa takut, dan bukalah hati Anda. Cobalah mengambil kelas atau bergabung dengan klub yang berhubungan dengan hobi Anda. Anda bisa bergabung dengan klub berkebun, mendaftarkan diri untuk mengikuti liga olahraga amatir, atau mengikuti kelas memasak. Ingatkan diri bahwa hidup penuh dengan rasa bahagia sekaligus derita. Anda akan menghadapi cobaan di masa depan, tetapi mengucilkan diri bukanlah jawabannya. Metode 3. Belajar dari pengalaman. 1. Carilah cara untuk berkembang, tetapi jangan salah diri Anda. Jangan menyalahkan diri saat sedang sedih, tetapi pikirkan pelajaran apa yang Anda dapatkan. Tidak ada jaminan bahwa Anda tidak akan menjadi korban ghosting lagi, tetapi Anda bisa bersikap lebih selektif untuk memilih teman dan pasangan kencan di masa depan. Tetaplah positif daripada mencari cara menyalahkan diri sendiri. Berlatihlah memberikan kritik konstruktif kepada diri sendiri, seperti aku berusaha lebih keras untuk membuat rencana daripada orang lain, dan harus menghindari jatuh ke lubang yang sama di masa depan. 2. Tanyakan diri sendiri apakah ada pertanda buruk yang diabaikan. Ingat kembali interaksi Anda dengan orang tersebut, lalu ingat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia tidak serius. Apakah kalian pernah bertengkar, atau apakah ia tampak kehilangan ketertarikan untuk berbincang? Apa hanya Anda yang selalu menelepon atau mengajaknya pergi bersama? Sekali lagi, jangan merasa terpuruk saat memikirkan pertanda yang tidak disadari.
Inti hal ini adalah menemukan tanda-tanda buruk yang bisa dihindari untuk menjalin hubungan di masa depan. 3. Anggaplah penolakan sebagai sebuah berkat tak terduga. Ditolak memang menyakitkan, tetapi coba lihat hal ini dari sudut pandang yang lebih besar. Mengalami patah hati dapat membantu Anda menjadi lebih tegar di masa depan. Meskipun sakit, Anda akan sembuh pada waktunya. Jika nanti Anda berada di situasi sulit, ingat kembali hal ini, dan yakinkan diri bahwa segalanya akan membaik. 4. Ingatlah kesedihan yang Anda rasakan saat mengakhiri hubungan dengan orang lain di masa depan. Karena sudah menjadi korban ghosting, Anda tahu bahwa cara tersebut bukanlah yang terbaik untuk mengakhiri sebuah hubungan. Saat mengakhiri hubungan atau memutuskan pertemanan, cobalah untuk tetap bersikap baik, tetapi tegas. Sebagai contoh, Anda bisa berkata, "Aku menikmati waktu yang kita habiskan bersama, dan hal ini sangat berat untukku. Aku rasa hubungan ini tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Aku harap kamu mengerti. Semoga kamu mendapatkan yang terbaik dalam hidup."